Oke, selamat datang di YouTube 3GS Tutorial Bahasa Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat efek post-processing pada scene kita. Jadi kalau kita punya sebuah aplikasi, anggaplah sebuah Instagram, kalau kita pengen tampilkan video atau kita pengen upload sebuah gambar, ada option untuk menambahkan filter ke dalam gambar atau video tersebut. Nah, filter yang seperti itulah yang kita sebut sebagai post-processing filter dan yang kita bisa pasang juga di dalam scene kita di 3GS. Di sini saya punya sebuah scene sederhana yang kita pakai di video loading model ya. Nah, kita akan menambahkan post-processing filter ke dalam scene kita ini. Nah, kalau Anda lihat di dalam dokumentasi 3GS ada dua macam cara yang kita bisa gunakan post-processing, yaitu menggunakan built-in passes atau langsung menggunakan yang namanya custom passes. Ada built-in passes atau custom passes. Di sini kita akan tambahkan beberapa script untuk memungkinkan post-processing. Saya akan tambahkan dari node modules 3 examples js.postprocessing. Di sini yang pertama kali kita pakai adalah efek composer. Oke, selain efek composer kita akan punya 4 lagi, yaitu render pass dan shader pass. Di sini kita akan menggunakan film pass sebagai contoh kita. Jadi kalau Anda perhatikan di dalam post-processing ini, kalau Anda lihat ada banyak pass yang built-in yang dibikin oleh 3GS yang bisa kita langsung gunakan. Misalkan kalau kita pengen efek bokeh, kita bisa pakai bokeh pass. Kalau kita pengen efek glitch, kita pakai glitch pass. Kalau kita pengen pakai efek film, kita pakai film pass, gitu ya. Nah, kalau Anda menggunakan node modules, menggunakan NPM, menggunakan Webpack atau apapun, Anda bisa mengimport ini. Tapi karena kita tidak menggunakan yang seperti itu, kita harus mengimport semua dependensinya. Yaitu kita akan tambahkan juga script source lagi. Node modules, 3 examples, js.shaders. Shaders yang kita pakai adalah tentunya copy shaders. Dan satu lagi adalah film shaders. Nah, jadi masing-masing pass itu nanti punya shader yang harus Anda tambahkan. Nah, itu Anda bisa lihat, Anda bisa coba ketika Anda pasang dan mungkin nanti ada pesan error, mau menambahkan shader apa, tinggal Anda pasang aja shadernya begitu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat sebuah composer. Sebuah composer itu adalah new 3.effect composer. Dan kita akan operkan renderer kita. Nah, si komposer ini adalah yang bertugas untuk menentukan pass mana yang berjalan atau dia akan menyimpan semua pass yang berlalu. Jadi sebuah scene dalam 3GS itu bisa melalui beberapa pass. Jadi setiap pass itu anggaplah sebuah efek. Jadi kalau misalkan dari awal kita punya scene kita pasang efek apa, nah komposer lah yang akan menentukan itu. Caranya adalah kita menambahkan pass secara berurutan ke dalam komposer. Kita akan tambahkan render pass pertama kita akan panggil rpass adalah sebuah tree.renderPass. Render pass ini akan kita panggil scene.cam seperti ini. Ini akan sama dengan render yang di bawah sini. Jadi kita akan bilang dengan baris ini, kita akan tambahkan pass pertama kita adalah tolong render scene kita seperti biasa. Saya akan ganti juga render.render ini menjadi composer.render karena sekarang kita akan biarkan composer yang akan merender scene. Kalau kita lihat hasilnya, tidak ada perubahan pada scene saya karena tidak ada penambahan apapun di sini. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan film pass kita ke dalam composer. Kita akan buat fpass sama dengan new 3.filmpass. Di sini saya akan bilang 0,5, 256, true. Lalu kita akan pasang composer.addPass. Jadi sekarang setelah gambar kita seperti biasa, tolong apply filter film ke dalam komposernya saya. Kita akan lihat hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Saya akan punya sebuah scene 3GS
yang tadinya berwarna tapi jadi hitam putih dan ada garis-garis seperti film zaman dulu gitu. Nah, kalau Anda ingin tahu parameter apa saja sih yang tadi saya gunakan di dalam film Pass, Anda bisa pergi ke GitHub daripada 3GS. Dalam GitHub 3GS ini kita bisa ke examples, kita ke JS, ke post processing yang tadi kita gunakan ya, kita akan panggil film Pass yang tadi. Nah, di sini Anda bisa lihat, oh ada parameter apa saja sih yang ada di dalam sebuah pass gitu ya. Di sini juga ada bilang dia butuh film shader ya. Jadi kalau misalnya Anda buka film pass ini, dia akan bilang, oh di dalamnya saya butuh film shader. Maka Anda sediakan film shader di dalam script source Anda. Jadi inilah cara yang pertama, yaitu kita menggunakan sebuah filter tambahan yang sudah built-in passesnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan passes yang tidak built-in oleh tree. Di sini yang saya pilih, kita akan menggunakan shader pass. Kita akan buat sebuah pass baru, namakan sPass, lalu sebuah new tree.shaderPass. Nah, shader pass ini membutuhkan sebuah parameter, yaitu shader apa yang hendak digunakan. Maka sekarang kita akan pergi ke index.html kembali, kita akan tambahkan lagi shader baru. Kita akan tambahkan shader dari tree, examples, js.shaders. Di sini ada banyak sekali shaders yang kita bisa gunakan. Kita akan menggunakan sepia aja, sepia shaders. Sepia shaders seperti itu. Kita akan panggil dalam sini tree.sepia shader. Panggil, dan saya akan tambahkan composer.add pass sPass seperti itu. Nah, kita akan lihat sekarang warna daripada scene saya berubah jadi sepia. Itu karena saya tambahkan sebuah shader pass dengan shadernya itu sepia shader. Jadi perbedaan antara yang di atas dan yang di bawah adalah kalau yang di atas ini 3GS sudah menyediakan kelas passesnya yang bisa kita ubah-ubah parameternya, bisa kita atur satu persatu dengan lebih mudah dalam parameter atau dengan field atau method yang bisa kita ubah sehingga kita bisa langsung menghasilkan apa yang kita pengen. Tapi kalau kita menggunakan shader pass seperti ini, maka kita akan menambahkannya sesuai dengan shader yang kita gunakan. Di sini ada yang namanya sepia shader ya, tree.sepia shader. Nah, kalau kita lihat di dalam dokumentasi 3GS atau di GitHub-nya ya, sepia shaders. Nah, dalam sepia shader sendiri bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini bukan JavaScript, ini adalah yang namanya GLSL ya, GLSL. High level shader language ya. Nah, saya tidak akan membahas apa itu GLSL dan isinya seperti apa, ya. Anda bisa lihat seperti ini. Tapi yang mungkin penting buat Anda ketahui adalah kalau Anda pengen memodifikasi sebuah shaders, apa yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi hanya ada yang hanya bisa yang Anda ubah di sini. Jadi kita lihat di dalam setiap shaders pasti ada yang namanya uniforms. Uniforms ini adalah anggapannya kayak parameter function begitu ya. Jadi Anda bisa oper nilai ke dalam uniforms dari setiap shaders untuk mengubah hasil daripada shader tersebut. Jadi kalau dalam kasus ini, dalam sepia shaders, dia punya amount dan dia punya TD views gitu ya. Nah, kita bisa ubah. Kita akan panggil sPass.uniforms. Ada namanya uniforms ya. Kita akan panggil tipenya apa? Value. Kita akan kasih value-nya misalkan 5. SPass uniforms mount value. Hasilnya ternyata dia punya warna yang lebih kuning gitu ya. Kita akan pasang misalnya 15. Nah, dia akan lebih kuning lagi. Kalau kita pasang 1, dia akan kembali ke awal. Pasang 0,5 misalkan.
Nah, jadi setiap shaders, Anda bisa ubah uniformsnya. Jadi kalau Anda perhatikan, di dalam shaders yang lain, misalkan kita punya shaders yang mana tadi? Misalkan kita pengen ganti Kaleido shader gitu ya. Kaleido shader ini punya uniformnya adalah sides dan angle. Ya. Sides dan angle. Mari kita coba perkenalkan Kaleido shader ya. Kita akan ganti sepia shader kita akan tambahkan aja ya. Tambahkan saja sebuah script baru Kaleido shaders. Maka sekarang saya tidak mau pakai sepia shader, saya akan comment saja, saya akan buat sebuah new tree.shaderPath. Tapi kali ini kita nggak mau pakai sepia shader, tapi kita pakai Kaleido shader seperti itu ya. Nah, kita akan tambahkan composer.add pass. Nah, Kaleido shader ini akan membuat efek seperti kaleidoskop. Kalau Anda tidak tahu kaleidoskop, mungkin bentuknya kayak begini. Nah, ini adalah efek yang dihasilkan oleh Kaleido shaders yang kita punya. Nah, bentuknya kayak begini ya. Nah, kalau untuk Kaleido shaders, Anda bisa ubah uniformnya juga. Ada sides-nya, ada angle-nya. Misalnya di sini kita punya sides ya. Kita akan panggil berarti pass, uniformsnya adalah sides-nya. Begitu. Sides-nya anggap aja kita bikin side-nya itu 3. Ya. Nah, kita punya sekarang cuma 3. Dia jadi segitiga ya. Cuma jadi segitiga karena cuma punya 3 buah sisi. Kalau kita ganti jadi 13, dia akan bikin jadi punya 13 sisi. Kita ganti jadi 5, dia akan jadi punya 5 buah sisi. Ya, begitu. Jadi, Anda bisa menggunakan shader-shader yang sudah disediakan oleh 3GS, dan Anda bisa memodifikasinya menggunakan modifikasi di uniformsnya masing-masing. Jadi, ini ada banyak sekali shaders yang bisa Anda gunakan. Ada toon shaders, supaya gambar jadi seperti kartun begitu ya. Ada vertical blur, ada vertical tilt shift. Kalau Anda pengen supaya ada tilt perspektif gitu ya, Anda bisa menggunakan vertical tilt shift dan ada horizontal tilt shift. Seperti itu. Oke, selain menggunakan shader yang sudah tersedia, Anda juga sebenarnya bisa membuat shader Anda sendiri menggunakan GLSL. Cuma itu kayaknya terlalu besar untuk kita jadikan video ini, jadi akan nanti mungkin kalau ada yang memerlukannya, ada tutorial tambahan. Mungkin suatu hari nanti ya, akan ada tutorial tambahan. Oke, sekian tentang post processing dalam 3GS. Terima kasih.